Oke Bang, untuk PPK teknis ini ada apa? Ada kendala Bang semenjak dari pengumuman kemarin yang disampaikan, terus kemudian apa ya? Ini kan sudah pengumuman ya Bang ya? Ya, pengumuman Marga Sangga kemarin ya, tanggal 11 itu. Untuk PPK teknis tadi. Lanjut untuk teknisnya, apakah ada kendala kayak yang PPK guru tahun-tahun lalu? Apa? Ya, yang agak viral kali ini tentang P3K masal atau gugur masal ya. Oh maksudnya gini Bang, untuk gugur masal itu apakah ada mungkin dari apa ya? Dari ketentuan dari sana mungkin ambang batasnya terlalu tinggi atau gimana? Memang itu yang sedang dibahas oleh teman-teman, memang untuk PG-nya terlalu tinggi, soalnya terlalu sulit, tidak sesuai dengan kisi-kisi. Bahkan untuk afirmasi pun tidak ada seperti itu. Oh berarti yang untuk khususan PPK teknis ini dulu pengalaman di PPK guru ya Bang ya, kemarin juga pernah nilainya terlalu tinggi, akhirnya ada afirmasi seperti itu. Apakah keinginan dari PPK teknis meminta seperti itu? Apakah ada PG-nya yang terlalu PG-nya terlalu tinggi? nilainya ya. Ya, kemungkinan besar seperti itu, terutama untuk teman-teman yang kita bahas kali ini mungkin yang yang apa itu? Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga teknis Kemenak. Ya, Kemenak. Tapi untuk yang kode P ya, maaf ini yang kemarin teman kita juga sudah chat juga. Minta di review gitu Bang ya? Ya, minta di review. Dari AOI Home Studios minta di review, dan kali ini kita bisa bertemu sama YouTuber saya ini, teman saya juga sekaligus untuk membahas tentang PPK teknis yang gugur masal gitu Bang ya. Ya, terutama untuk yang P3K Kemenak status kode P ini ya, petisi. Nanti petisinya mungkin bisa dicek ya, sahabat-sahabat. Lanjut ini Bang, maksudnya petisi dari pengisian petisi itu apa meminta kepada pemerintah supaya itu ada kebijakan khusus atau gimana? Sebetulnya seperti itu. Jadi meminta kebijakan kejelasan. Jadi nasibnya nanti yang sudah lulus passing grade, ini bahasanya kalau P3K guru itu seperti ini mungkin Bang ya. Ini nanti sahabat-sahabat silakan berkomentar di bawah video ini ya. Soalnya saya sendiri cuma ini sebagai ya cuma edukasi saja di Celoteh Guru di sini bersama kawan-kawan ini. Jadi itu sebetulnya peserta itu sudah lulus passing grade, tapi nggak dapat formasi, nggak kebagian gitu loh Pak. Yang dimasukkan kode P P3K Kemenak menjadi P garis miring L2 itu maksudnya bisa dialihkan ke tempat lain atau ditempatkan di lembaga lain seperti P3K guru misalnya seperti ini. Misalnya ada SD Apel, formasinya 3, yang lulus passing grade 4, otomatis kan yang satu kan kode P ya. Tapi TL kan 1. Nah, misalkan ada sekolah yang membutuhkan masih kosong gitu ya, sekolah misalkan sekolah bimbing itu formasinya 2 aja ya, 2, namun yang lulus passing grade cuma 1, akhirnya yang 1 kan kosong ini bisa jadi ada peserta, bisa jadi tidak. Nah, yang kita bicarakan di sini yang tidak ada pesertanya, namun walaupun pulangnya kecil, nah ini bisa dimintanya teman-teman yang P3K Kemenak kode P TL itu ya masuki dengan P garis miring P L2 itu maksudnya itu tadi masuk di lembaga yang masih kosong. Jadi sisa formasi masih ada yang kosong. Berarti gini, di awal dia masuk mungkin si SDA kan, SDA itu kebutuhannya formasinya 4 gitu, 3. Terus kemudian yang daftar PG 4. Otomatis kan ini kalau sudah terpenuhi 3 kan yang 1 dibawa kemana gitu Bang maksudnya? Maksudnya kan itu. Maksudnya kayak itu ya. Oh, namanya kodenya kan P. Sebetulnya bukan hanya P, tapi P garis miring TL. Nah itu minta dialihkan kemana? Ke formasi yang ini dengan jasanya dengan kode kalau di Kemenpan itu di bawah pengumuman di atas ya, di atas pengumuman itu pendahuluan itu kan ada kode P garis miring L2, itu adalah passing grade yang ditempatkan bukan di tempat yang melamar, namun di situ ada peluang atau linear dengan ijazahnya seperti itu. Jadi ini nanti masih permintaan ya Mbak ya? Ya, permintaan pada ya pemerintah gitu Bang ya, supaya ini kejelasan daripada yang
yang sudah P passing grade nih Bang ya, yang sudah di tempatnya awal itu sudah penuh bisa ditempatkan di kantor lain atau instansi lain gitu ya Bang ya. Oh seperti itu. Kita naik dengan catatan masih linear dengan ijazah. Oh seperti itu. Dan kemungkinan dari petisi-petisi ini yang mengisi itu kemungkinan sudah banyak Bang, atau nanti bisa didengar ataupun direspon dari pihak pemerintah? Ya kalau itu kan tergantung adminnya CGN. Oh gitu ya. Adminnya CGN ini Bang ya. Teman-teman ya, perlu diingat Celotek News itu adminnya Bang Remes ini. Dan Banyak yang gundul dan saya cuma sebagai semacam narator lah seperti itu. Jadi teman kemarin yang meminta untuk mereview tentang hal yang kita bicarakan sampai sini kita kupas di sini ya Bang ya. Kita kupas sesederhana ya, sederhana tapi ya kembali lagi itu tadi kita meminta kebijakan pemerintah walaupun dalam artian seperti ini pun kita boleh mengusulkan sesuai dengan undang-undang kita, tapi semuanya kan tergantung keputusan bersama antara Menpan ya, Menpan, BKN dan khususnya saya sendiri pribadi yaitu Bang Ramos, biasa disebut Bang Ramos. Saya sendiri di Jalan Ramos, saya sangat mendukung kebijakan pemerintah. Jadi saya tidak kontra dengan pemerintah, tapi pro pemerintah dan tapi saya juga membawai ataupun mohon maaf bukan membawai tapi mewadahi ya aspirasi dari teman-teman biar tersampaikan ke pemerintah, biar pemerintah nanti ada respon atau evaluasi tentang kinerja dalam rekrutmen P3K khususnya P3K Kemenak tahun 2022. Mantap sekali. Jadi seakan-akan bukan seakan tujuan misi kita sebagai konten seperti ini memberikan penjelasan atau menyuarakan seperti itu ya, bukan menyuarakan. Maksud kita itu memberikan apa ya edukasi lah seperti itu supaya ini direspon terus pemerintah juga ya unek-unek dari bawah itu seperti ini loh Bang supaya nanti bisa diterima itu kan alhamdulillah kita juga membantu teman juga ya lebih seperti itu tujuan kita itu tidak lain cuma seperti itulah untuk mewadahi aspirasi teman-teman menyampaikan kepada pemangku kebijakan dengan cara yang tepat dan sopan seperti itu sahabat-sahabat. Jadi tidak ada kata sekarang itu demo tidak ya Pak. Menyampaikan aspirasi melalui seperti ini ya bisa. Demo damai bisa. Ya, seperti itu. Tapi ya semuanya tergantung dari sahabat-sahabat sendiri. Betul. Jadi kita cuma bisa menyampaikan seperti ini nanti pemangku kebijakan juga ya pasti tahu nanti juga akan melihat video-video seperti ini. Soalnya konten-konten seperti ini tuh real. Jadi dari aspirasi teman-teman masuk ke kita ya Bang. Terus kita sebarluaskan dengan tujuan apa untuk evaluasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan next time ataupun nanti untuk evaluasi maupun untuk kebijakan penyelamatan formasi-formasi yang kosong khususnya untuk P3K Kemenak ya termasuk untuk ya kita juga kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman yang tergabung di PTTI maupun Kemenak Bersatu Bang. Kemenak Bersatu kebetulan saya juga kolaborasi sahabat-sahabat Celotek Guru dengan Info Guru Update. Itu adalah adminnya dari orang Sulawesi Selatan ya, dari orang mana saya lupa Bone atau nggak salah itu. Jadi itu semacam perkumpulan gitu ya Bang, komunitas seluruh Indonesia gitu ya, yang diwadahi dalam PPTI Bang ya. Itu PPTI itu teknis. Tapi kalau Kemenak itu Kemenak Bersatu namanya. Oh, namanya seperti itu. Kemenak Bersatu dan ini ada juga dari teman kita yang Awi Production ini saya kurang tahu apa yang itu dan kalau Bang Remes tahu untuk studio Awi ya. Studio. Jadi meminta untuk kita mereview dari petisi itu Bang. Kita kembali ke petisi yang tentunya sudah dinilai oleh PPK teknis untuk Kemenak. Ini kemudian ada berapa ribu atau berapa juta yang sudah mengisi Bang? Kalau untuk jumlah real saya kurang tahu. Tahu. Itu kan tugasnya Celotek News. Ya, kan saya nagih ke Bang Remen ini berudah berapa ribu, ayo. Ya. Mungkin kita bagikan next video ya. Oke, seperti itu. Mungkin apakah ada lain yang perlu disampaikan? Setelah petisi ini mungkin didengar ya Bang Yuspon dan kemudian ada kebijakan sebelum kan kemarin di Awi Studios itu disebutkan bahwasanya itu meminta untuk perankingan ya Bang, ada kata-kata perankingan. Kalau perankingan saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Kurang tahu kalau perankingan yang pasti untuk kejelasan sebetulnya di dalam video di AOI itu dari teman-teman yang tergabung yang juga di AOI itu gini Bang.
mereka itu minta kebijakan kepastian tentang nasib mereka yang berstatus P namun belum lulus di PPK Kemenak. Itu untuk dijadikan P L2 atau dipindahkan ke instansi lain yang masih kosong tanpa menggeser teman-teman yang TL seperti itu. Kalau saya lihat sekilas seperti itu videonya. Jadi petisinya itu mengumpulkan teman-teman seperti itu. Tapi nggak masalah. Yang penting selama dalam koridor hukum, karena negara kita kan negara demokrasi, nggak masalah. Yang penting kalau pesan dari kami, khususnya dari saya pribadi yaitu Adhiko Ramos, teman-teman yang berjuang khususnya untuk P3K Kemenak status P untuk P garis miring L2 ataupun nanti gimana, yang penting skemanya apapun dari pemerintah kita tunggu aja. Dan informasi terbaru terkait dengan passing grade dan sebagainya mohon dicermati baik-baik sahabat-sahabat. Belum ada keputusan resmi terkait penurunan passing grade. Jadi itu bisa dipastikan masih hoax ataupun masih isu, belum keputusan. Dan itu sudah kita terangkan juga kemarin sama teman-teman di Info Burabaya juga seperti itu. Jadi kesimpulan pada pesan saya yang di kesempatan kali ini terkait dengan penurunan, terkait dengan status P untuk P3K Kemenak, khususnya sudah diaspirasikan oleh teman-teman. Silakan nanti teman-teman isi petisinya di bawah deskripsi video ini. Dukung selalu perjuangan kawan-kawan untuk P3K Kemenak mendapatkan keadilan dan bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kita menunggu kebijakan resmi dari Kemenpan RB dan sebentar lagi mungkin ada RDP, mudah-mudahan bisa mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan harapan kita. Itu aja Bang Remes untuk kesempatan kali ini. Gitu Bang ya. Terima kasih menambahkan untuk informasi kali ini apa yang dikutip oleh apa yang disampaikan oleh Bang Adhiko Ramos tadi, semoga menambah wawasan kita terutama bagi PPK teknis khususnya Kemenak ya yang belum yang sudah P ya. Passing grade ya. Tapi sebagai petisi yang diisi oleh sahabat-sahabat semua supaya bisa didengar, direspon dan nantinya juga akan mengharapkan atau yang diharapkan itu hasil yang sebaik-baiknya untuk kita ya Bang. Sementara gitu dulu. Maaf kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kami undur diri dan salam.